أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu Allah curahkan buat roh junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, setiap manusia yang dilahirkan ke atas dunia, pada zahirnya kita lihat tubuh yang kasar, satu tubuh yang kasar. Tetapi pada hakikatnya kalau kita kaji, setiap manusia yang lahir di atas dunia maka akan diiringi oleh beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama yang mengiringi manusia itu adalah malaikat. Setiap kita dititipi malaikat oleh Allah yang berada di kanan dan kiri kita. Fungsinya adalah untuk mencatat amalan baik dan amalan buruk. Dia akan selalu mengikuti manusia kemana, kapanpun. Dia tidak butuh saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat tadi tidak butuh kepada saksi karena dia melihat langsung. Pekerjaannya sudah ditentukan oleh Allah, mencatat amalan baik dan mencatat amalan buruk. Jadi tidak ada bagi kita tempat untuk melaksanakan menghindar dari pantauan malaikat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa kita mengelak. Itu yang pertama. Yang kedua yang dititipkan oleh Allah adalah syaitan. Syaitan akan selalu mengikuti kita. Walaupun kita sedang tidur, syaitan tetap masih mengikuti kita. Walaupun kita sedang beribadah, syaitan selalu mengikuti kita. Selanjutnya yang dititipkan oleh Allah adalah akal. Diberikan setiap manusia itu akal oleh Allah untuk menimbang baik dan buruk suatu perbuatan. Berbeda dengan makhluk yang lain, binatang yang lain, Allah tidak berikan akal. Kita manusia diberikan oleh Allah akal. Dan yang terakhir yang dititipkan oleh Allah kepada manusia adalah nafsu. Setiap kita diberikan nafsu oleh Allah. Betapapun alimnya kita akan diberikan nafsu. Bedanya nafsu orang alim dengan nafsu orang awam adalah orang alim bisa dia mengendalikan nafsunya, sedangkan kita orang awam tidak bisa mengendalikan nafsu kita.
Coba kita ingat awal dari penciptaan nafsu. Setelah diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, siapa saya dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Begitu jawaban nafsu terhadap Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, direndam oleh Allah dalam neraka, dinaikkan, dibangkit lagi, ditanya, siapa saya dan siapa kamu? Jawabannya tidak berubah, saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Begitu pembangkangnya nafsu. Setelah itu bagaimana lagi? Allah tidak kuasakan nafsu, tidak diberi makan dan tidak diberi minum nafsu. Di sanalah nafsu baru berkata bahwa engkau adalah Allah dan saya adalah hamba. Jadi artinya apa? Bulan puasa yang kita puasakan ini adalah untuk menjinakkan nafsu yang ada dalam diri kita. Karena dia tidak mempan dibakar. Kelemahan nafsu itu adalah dipuasakan, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi 4 makhluk itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa kita menghindar, tidak bisa kita mengelak. Setiap lahir ke atas dunia diberikan 4 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya berbeda-beda. Sebagaimana yang telah kita utarakan tadi. Kalau pada bulan puasa kita sama tahu bahwa setan dibelenggu oleh Allah. Kita tidak akan berhadapan dengan setan pada bulan puasa. Tetapi jangan bangga dulu. Di balik itu ada musuh yang paling berbahaya, yaitu nafsu tadi. Lebih berat menghadapi nafsu daripada setan. Nafsu itu merasa belum cukup, diberikan sedikit ingin banyak, itu nafsu namanya. Kebutuhan kita 10, diberikan 10, tetapi kita masih merasakan kurang. Itu adalah nafsu yang bergejolak dalam diri kita. Sebaliknya kalau dalam ibadah disuruh ini, kita tidak mau, itu namanya nafsu, dikendalikan kita oleh nafsu. Jadi kalau seandainya lebih dominan nafsu daripada akal dalam diri kita, kita khawatir kita akan rendah dari makhluk yang lainnya. Tetapi kalau lebih dominan akal daripada nafsu, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang tidak punya nafsu. Bahkan kita tidak diperintahkan untuk membuang nafsu. Yang diperintahkan adalah mengendalikan nafsu yang ada dalam tubuh. Banyak macamnya. Nafsu kita ingin menganiaya orang. Nafsu kita ingin menghalalkan sebagai macam cara. Nafsu kita untuk membatalkan puasa. Banyak nafsu-nafsu itu. Tugas kita adalah mengendalikan nafsu. Bagaimana kita bisa meletakkan nafsu pada tempatnya. Letakkan akal pada tempatnya. Jangan kita pindah-pindahkan. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang menyebabkan kita malas beribadah walaupun bulan puasa itu adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Bukan lagi setan, karena setan terbelenggu. Jadi puasa yang bagaimana yang bisa menundukkan nafsu? Puasa orang-orang yang benar-benar puasa. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi semuanya dia tahan.
Dia tahan semuanya. Apakah itu membicarakan orang, dia tahan. Mengambil yang bukan haknya, dia tahan. Pokoknya perbuatan yang keluar dari rel agama, dia tahan. Kalau sekedar hanya menahan haus dan lapar, maka nafsu itu akan bergejolak dalam diri manusia. Kalau nafsu masih berkuasa menguasai diri manusia, maka secara tidak langsung akal sudah dikendalikannya. Kalau sudah akal yang dikendalikan tidak berfungsi akal dalam diri manusia, tampangnya saja yang tampang manusia kata agama, tetapi derajatnya sudah rendah daripada makhluk Allah yang lain. Oleh sebab karena itu, pergunakan nafsu pada tempatnya, pergunakan akal pada tempatnya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa untuk meredamkan nafsu yang ada dalam diri kita, diterima oleh Allah ibadah kita, dipertemukan kita di alam surganya nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.